Who am I? Who am I? Nah, ini tentang personal dari Bapak Hasyim Asyari. Pak, banyak orang bilang Bapak orang itu angker, kaku, formal, jarang bercanda. Kalau Bapak saya kasih kesempatan, silahkan deskripsikan Bapak itu orangnya seperti apa sih sebenarnya? Biasanya begini Mbak, yang baru kenal cara pandangnya begitu. Mau nyapa Mas Hasyim kayaknya segen Mas, mau ngomong ini. Jadi cuman Mas senyum gitu aja. Tapi kalau udah ketemu sama saya udah lama kenal saya itu kadang gini, Hasyim kok disegenin. Ini orang ini sukanya itu guyonan, nggak terlalu serius. Karena apa? Kita hari-hari udah ngurusin sesuatu yang serius. Kalau saya juga ketemu sama teman-teman ngomong juga serius juga, lama-lama pusing juga. Jadi ketua KPU juga nggak boleh baperan ya Pak berarti kan? Karena suka guyonan. Ya bahwa saya punya perasaan pastilah, tapi harus bisa memendam apa yang saya rasakan. Oke, langsung saja. Saatnya saya akan beri kesempatan untuk ketum partai di sini. Kita mulai dari Gilang Dirga. Baik, mohon izin Bapak sebelumnya saya Gilang Dirga dari Ketua Umum Partai Ribut Selalu. Saya ingin menanyakan sesuatu yang agak melenceng dari hakikat partai kami. Saya mau yang tenang-tenang dulu aja, yang santai-santai. Bapak mungkin pernah mendengar lagunya Armada yang judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi, Pak? Oh iya Mas, lagu wajibnya KPU. Nah, lagu wajib KPU berarti Bapak hafal toh? Ya kurang lebih lah. Nah, boleh sedikit Pak, saya mau dengar Pak. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Deng, 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 deng. Nah, dari lagu tersebut, Pak, apakah betul setiap pulang ada dompet yang terisi, Pak? Tolong. Gimana mau lolos? Dompet harus selalu terisi. Mas. Oh gitu, siap. Saya dikasih tahu mbah saya, bapak saya itu jangan sampai pernah kosong. Harus disisakan walaupun 500 perak, 1.000 rupiah itu harus disisakan. Supaya ada sustainability di dalam isi dompet. Kadang-kadang kalau kita buka dompet kosong kan, ini dompet apa kopiah kan gitu. Ini lucu nih. Dari anak ketawa. Mungkin juga perlu ditanya, kan Ketua KPU RI ini kan IO-nya Demokrasi Indonesia. Ya, betul. Itu tanggung jawabnya besar loh ya. Gajinya berapa sih Pak? Kalau di anggota KPU itu nggak ada istilah gaji ya, adanya itu uang kehormatan. Itu diatur dalam peraturan presiden. Kalau seperti KPU pusat itu setelah potong pajak kira-kira take home pay sekitar 34 juta. Kalau teman-teman di KPU provinsi antara 20-19 juta. Teman-teman KPU di kabupaten kota ya sekitar 10 juta. Dengan risiko tanggung jawab yang sedemikian rupa itu. Dari isi dompet tadi, uang kehormatan tadi, kan relatif ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, besar, kecil, cukup atau gimana Pak? Cukup itu sebetulnya bagaimana kita menata hati ya. Kalau kita merasa mencukupkan diri ya cukup. Karena sebetulnya manusia ini kan kalau menurut Erich Fromm ya, yang pernah nulis buku yang sangat terkenal itu. Bawaan diri manusia itu dua kecenderungannya. To be and to have. Pengen jadi apa atau pengen punya apa. Siapa aja deh ditanya di sini. Nah itulah manusia itu hidup siklusnya gitu aja. Makanya ya kita harus menyadari ya biasa-biasa aja lah. Harus disyukuri, berapapun isinya cukup. Ya kalau cukup. Oke, Berliana nampaknya ingin bertanya-tanya sebagai partai cantik, silakan. Asik. Bapak, saya perwakilan ketum Bapak. Saya ini ketua umum partai cantik ya Pak ya, mewakili wanita. Nah, bacanya apa Mbak? Cantik apa cantik? Cantik Bapak. Iya, ada alunan gitu. Bapak ini namanya pernah terseret kasus wanita emas. Walaupun akhirnya sudah terklarifikasi ya bahwa hal tersebut tidak benar gitu loh. Nah saya ini kepo nih, gimana sih reaksi keluarga terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh. Ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut. Ya risiko orang ganteng Mbak. Wah, ini orang cantik nih Pak. Bisa masuk partainya mungkin itu partai ganteng. Ganteng dan cantik. Gimana Ya, Pak? orang tua saya, keluarga itu ibarat sudah menghibahkan lah saya untuk urusan atau pekerjaan-pekerjaan ini dengan segala macam risikonya. Artinya siapapun ya kalau daftar KPU harus paham atau siap menghadapi risiko-risiko ini. Maka keluarga pun harus saya siapkan. Mbah Tejo, dari tadi serius nih. Gimana nih?
Karena menarik jawabannya, makanya saya ngikutin. Saya nanya, kalau misalkan jadi supir bis pariwisata itu kan suka mampir di toko oleh-oleh itu. Iya. Itu dapat persentase nggak? Dapatnya dari biro perjalanannya, Mas. Jadi kalau biru. kita belok ke toko oleh-oleh ini nggak dapat itu, bakpia atau apa? Kalaupun dapat tidak dari tokonya, dari si biro perjalanannya. Nah kalau jadi supir KPU ini dapatnya dari mana? Selain yang kehormatan tadi. Iya, dari uang kehormatan aja, Mas. Kalau Masa sih nggak ada menggok-menggoknya? Nggak ada, Mas. Masa sih jujur lah, sama-sama antri lah gitu. Itu kan salah satu hak yang diterima, hak keuangan berupa uang kehormatan ya. Itu aja. Dan kalau kemudian ada, mohon maaf ya istilahnya mampir sana dapat ini, dapat itu. Dapat dari bakpia itulah. Oh kalau enggak, kalau itu misalkan kita ngisi diskusi, ngisi seminar, nah itu baru diperbolehkan menerima honor. Gitu. Oke, mungkin nanya satu lagi. Kalau bisnya sudah mulai melenceng itu, ini bis negara ini. Kalau bis diumpamakan bis pariwisata, sebaiknya ganti sopir atau ganti penumpang, Pak? Tergantung. Kenapa KPU itu selalu posisinya terlapor, termohon, tergugat. Ini sebagai konsekuensi atau banyak lembaga yang ngawasi. Media ngontrol, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PT UN, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi jangankan belok kanan, belok kiri, Mbah. Senyum aja loh, senyumnya agak ke kanan itu mesti Mas kok senyumnya terlalu kanan ya? Kedipnya kok terlalu ke kiri, itu juga jadi ukuran. Kita ini kira-kira mulai miring kanan, miring kiri itu yang mengingatkan banyak sekali.